Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Yusuf Biprastio. Saya berasal dari Karanganyar. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana awal kelompok kami terbentuk. Awalnya pada saat itu saya melakukan DM Instagram ke berbagai peserta. Nah, dalam DM tersebut akhirnya saya mendapatkan satu peserta yang bernama Mbak Vika. Mbak Vika merupakan peserta yang berasal dari Madiun. Kemudian saya lanjut melakukan DM Instagram dan akhirnya kami sepakat untuk membentuk kelompok. Awalnya saya mendapatkan direct message di Instagram dari saudara Pras. Setelah obrolan yang lumayan panjang, akhirnya kami sepakat untuk menjadi satu tim kolaps video BFLP 2020. Kemudian saya berinisiatif untuk menambahkan jumlah anggota satu lagi dengan mendirect message kandidat lainnya. Saya Febe Wahida Khairunisa, biasa dipanggil Febe, berasal dari kota Pekalongan. Sore itu, Mbak Vika mendirect message Instagram saya, dan saya langsung mengajaknya untuk menjadi teman satu kelompok. Ternyata sudah ada teman satu lagi, yaitu Mas Pras. Kami pun bertiga menjadi teman satu kelompok. Setelah saling mengenal melalui grup WhatsApp, kami bertiga memutuskan untuk berkoordinasi secara langsung di Solo pada 14 Maret 2020. Karena kami anggap Solo adalah kota yang strategis berdasarkan wilayah kita tinggal. Tepat malam saat sebelum kita makan diskusi, saya mendapatkan informasi bahwasanya Bapak Wali Kota Solo mengumumkan adanya KLB. KLB itu merupakan kejadian luar biasa atas adanya COVID-19. Nah, dengan adanya pengumuman tersebut, saya segera menyampaikan hal tersebut kepada teman saya di grup WA. Setelah mendengar kabar dini hari tentang peraturan pemerintah Solo, kami pun memutuskan untuk membatalkan pertemuan kami di Solo demi mewaspadai tertularnya virus COVID-19. Akhirnya kami memutuskan untuk berkoordinasi secara online, and this is us. Saat ini kita hidup di era globalisasi yang pastinya diikuti dengan perkembangan teknologi. Mulai dari hal kecil hingga praktisi perusahaan semua sudah digital. Untuk menghindari ketertinggalan tersebut, mau tidak mau kita harus ikut dalam perkembangan teknologi. Di dunia perbankan sendiri, berbagai perusahaan sudah mengubah strategi bisnisnya dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa. Salah satunya yaitu melalui kegiatan future banking, tentunya agar tidak tergerus dengan adanya finance technology. Sebenarnya apakah itu future banking? Future banking merupakan gerakan kemajuan perbankan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah dengan tema self-service berbasis digital. Dengan adanya gerakan future banking tersebut, diharapkan dapat mempermudah nasabah dalam bertransaksi menikmati berbagai produk perbankan, serta bank dapat meningkatkan efisiensi berupa branchless. Yuk kita bahas satu persatu mengenai future banking dan juga apa manfaatnya bagi para nasabah. Contoh future banking yang pertama yaitu adalah pembukaan rekening secara online. Sekarang kita tidak perlu datang ke bank untuk melaksanakan pembukaan rekening. Kita hanya cukup menyiapkan KTP serta NPWP dan akses internet ke bank. Ataupun kalian juga dapat mendownload aplikasi M-Banking di App Store atau di Play Store. Di dalam aplikasi tersebut sudah dijelaskan bagaimana tahapan-tahapan kalian untuk melaksanakan pembukaan rekening secara online. Kemudian di era sekarang ini, nasabah juga dipermudah dalam hal transaksi perbankan melalui mobile banking maupun internet banking. Kita dapat melakukan aktivitas perbankan antara lain cek saldo, transfer, isi ulang, pembayaran, pembelian, dan lain sebagainya. Sehingga nasabah akhirnya lebih nyaman bertransaksi karena lebih praktis dan pastinya aman. Selain itu, future banking juga hadir dalam bentuk aplikasi pinjaman dari Bank BUMN yang dapat diakses melalui smartphone. Contohnya aplikasi pengajuan kredit mikro dan aplikasi pinjaman tanpa agunan berdasarkan payroll. Aplikasi pinjaman kredit mikro biasa digunakan oleh para mantri untuk membantu semua lapisan masyarakat hingga ke daerah terpencil untuk memudahkan dalam proses pengajuan hingga proses pencairan. Selain itu, aplikasi pinjaman tanpa agunan sangat memudahkan nasabah karena tidak perlu memberikan agunan dan tanpa khawatir karena terdaftar pada OJK. Nasabah sangat dipermudah karena semuanya dapat diakses lewat gadget di tangan dengan layanan pinjaman berbasis digital. We are proud to be brilliant future leader in Kami siap untuk membuat potensi terbaik dan berkarya dalam memenuhi BRI Group.